Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya Edo Irawan berkesempatan untuk membahas sedikit soal pajak di mana data KTP kita itu berbeda dengan data yang tertera di STNK. Nah, apakah bisa dan kalaupun bisa, apakah bisa juga untuk sekalian disamakan antara data KTP dan STNK? Oke, kita akan simak video ini secara lengkap berikut tentang persyaratannya dan cara-caranya. Oke, lanjut. Nah, jika mengacu pada pertanyaan apakah bisa dan apakah bisa, tentu jawabannya bisa. Yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi inti dari pertanyaan teman-teman mungkin syaratnya apa saja, kemudian prosesnya bagaimana dan berapa biayanya. Oke, di sini akan saya bahas dulu mulai dari biaya. Untuk biaya sendiri, jika kita melakukan perpindahan alamat dalam artian data KTP kita itu berbeda dengan data di STNK, maka yang perlu diperhatikan adalah jika masih dalam satu samsat, maka itu tidak ada tambahan biaya apapun, baik nanti untuk BPKB ataupun biaya perbaikan alamat itu tidak ada. Nah, untuk berbeda samsat atau kita harus cabut berkas dulu, kemudian ke samsat sesuai KTP kita, misalnya kita dari kota A, kemudian kita pindah alamat dengan KTP yang baru, mungkin karena kerjaan atau karena keluarga, kita pindah ke kota B. Nah, maka di sini harus kita lakukan yang namanya mutasi dari kota A tadi, kota kita tinggal yang dulu, kita cabut berkas, kemudian kita masukkan ke kota kita yang baru atau kota yang B. Nah, itu ada biaya yaitu namanya cabut berkas. Untuk kendaraan roda 2 itu sebesar Rp150.000. Dan untuk mobil atau roda 4 itu Rp250.000. Nah, itu untuk biaya cabut berkasnya. Nah, ketika untuk masuk atau mutasi masuk, nah itu tergantung teman-teman sekalian mau pajak tahunan atau hanya sekedar pajak 5 tahunan atau hanya sekedar nanti cuma perbaikan alamat. Tapi saran saya lebih baik ketika kita sedang melakukan pajak 5 tahunan sekalian. Jadi karena nanti ada perubahan STNK baru. Nah, itu penerbitan STNK baru itu nanti dikenakan biaya sebesar 100.000, baik untuk motor ataupun mobil itu berbeda lagi. Nah, untuk yang ini jika kita melakukan perbaruan alamat atau data itu jika kita lakukan ketika kita sekalian pajak 1 tahunan itu akan mubazir ya, karena nanti akan terkena biaya STNK lagi atau perubahan data STNK, yaitu nanti STNK-nya baru, jadi akan terkena biaya lagi. Nah, saran saya lebih baik ketika kita pajak 5 tahunan sekalian. Setelah kita mengetahui berapa biaya untuk perbaruan data sesuai KTP dan STNK, nah kali ini saya akan membahas untuk persyaratannya. Yang pertama, jika kita melangkah sendiri atau kita melakukan perbaruan tanpa diwakilkan orang lain, entah itu suami, istri, ataupun saudara yang lain, ataupun teman, nah itu kita hanya cukup melampirkan yaitu BPKB asli, kemudian STNK asli, dan KTP kita yang terbaru yang asli. Nah, itu yang semua yang asli ya. Kemudian jika ada tambahan, nah nanti karena ini perbaruan, baik itu perpindahan alamat, kita wajib melampirkan data yaitu dari kelurahan setempat atau kelurahan kita tempat tinggal saat ini. Kita tinggal datang ke kelurahan, kita minta surat pengantar atau bisa yang disebut itu surat domisili, yaitu menjelaskan bahwasanya benar dengan nama kita, kemudian nomor NIK kita itu pernah kita tinggal di alamat lama kita, dan dijelaskan di situ juga tertera di alamat kita yang baru sesuai yang di KTP kita saat ini. Nah, itu untuk surat domisili itu didapat di kantor kelurahan setempat ya. Kemudian untuk syarat yang tadi BPKB asli, STNK asli, dan KTP asli itu sudah kita kantongi, jadi kita tinggal ke Samsat dengan membawa 4 berkas tersebut. Nah, cukup mudah kan? Nah, selain 4 berkas tersebut, apabila kita melangkah atau kita mungkin sibuk ya, itu biasanya kita menyuruh entah teman ataupun suami ataupun istri ataupun saudara. Nah, itu lebih baik ya, ini lebih baik, ini nggak wajib tapi lebih baik kita mencantumkan persyaratan yaitu surat kuasa, di mana menjelaskan adalah surat kuasa tersebut digunakan untuk pengurusan pajak dan pembaruan data di STNK dengan data diri kita, kemudian ditujukan kepada orang yang akan jalan ataupun
entah data teman kita atau suami kita atau istri kita yang akan mengurusnya. Dan di situ juga dijelaskan bahwasanya dengan data kendaraan yang diurus itu seperti plat nomor, terus warna, nomor mesin, nomor rangka, dan sebagainya itu kita cantumkan semua di surat kuasa tersebut. Nah, ini sebagai pelengkap ya. Dan ini juga untuk jaga-jaga saja daripada nanti sampai sana, sampai samsat, nanti malah disuruh buat, lebih baik kita buat lebih awal. Nah, jika kita tidak jalan sendiri alias kita dibantu orang lain untuk melakukan pembaruan data kita. Nah, lanjut kita akan bahas tentang prosesnya. Oke, kita akan lanjut berikutnya yaitu soal proses. Jadi urutannya itu bagaimana. Dan untuk tadi sudah kita bahas yaitu untuk biaya itu tidak dikenakan tambahan biaya apapun. Untuk memperbarui data di STNK dan BPKB itu sesuai KTP kita itu tidak ada biaya apapun kecuali pindah samsat ya. Nah, kemudian untuk syaratnya cukup mudah, hanya BPKB asli, STNK asli, KTP asli, dan surat domisili, itu yang paling penting. Nah, ada tambahan surat kuasa jika nanti dijalankan atau yang jalan itu bukan kita sendiri atau orang lain. Nah, lanjut untuk prosesnya. Yang pertama adalah kita datang ke samsat. Nah, jika samsatnya kita tidak berubah atau tidak pindah samsat, itu lebih enak. Kita tinggal datang ke samsat, menuju ke loket fotokopi, kita fotokopi, serahkan semua datanya, tinggal bilang, Mas, mau pajak ini ya, sesuai saran saya tadi. Nah, sesuai saran, itu lebih baik pajak 5 tahunan sekalian, karena nanti ganti STNK dan ganti plat. Nah, di situ kita tinggal bilang, Mas, mau pajak 5 tahunan sekalian perbaruan data. Nah, nanti udah di fotokopi sama tukang fotokopinya dan ditata sedemikian rupa, tinggal kita masuk ke loket cek fisik. Nah, di cek fisik nanti kita diberikan berkas atau stiker tuh ya, yang gosok-gosok itu. Nah, kita diberikan itu, kemudian kita ke kendaraan kita, gesek nomor rangka, nomor mesin, selesai, nanti kita kembali ke cek fisik. Loket cek fisik maksud saya. Nah, itu akan dicek apakah sesuai atau tidak. Setelah selesai, kita naik ke loket atau pindah ke loket cek SKPD atau SPOPD. Nah, itu dicek kesesuaiannya. Nah, setelah dari situ kita akan diarahkan ke loket BPKB. Nah, mungkin ini untuk proses yang dari cek fisik ke SKPD itu mungkin berbeda setiap samsat, tapi intinya sama. Setelah cek fisik, yang intinya itu fotokopi, cek fisik, kemudian nanti ke loket BPKB. Nah, intinya ke situ. Nah, di loket BPKB nanti akan diperbarui data kita. Jadi kita tinggal sekitar kalau nggak paling lama 1 minggu tuh paling lama. Jadi kita masuk Senin, mungkin Senin depannya bisa kita ambil untuk BPKB kita itu sudah diperbarui sesuai KTP kita. Nah, untuk di BPKB nanti tidak dikenakan biaya, jadi nol, karena nanti BPKB-nya nggak ganti, cuma ada perbaruan data di lembar berikutnya. Nah, seperti contoh ini ya. Ini dari alamat yang lama ke alamat yang baru. Kemudian dari loket BPKB kita diarahkan lagi ke loket pendaftaran STNK. Nah, di loket pendaftaran STNK nanti kita akan mungkin antrinya mungkin sama ya, sama dengan yang pajak 1 tahunan, 5 tahunan itu sama. Jadi untuk kode antri kita mungkin nanti berbeda. Nah, di situ mungkin akan sedikit lama karena data kita diperbarui. Berbeda dengan yang pajak 1 tahunan dan 5 tahunan mungkin akan lancar begitu saja dari urutan 1 sampai 10 mungkin lancar. Mungkin untuk antrian yang seperti kita yang ganti alamat atau ganti data itu mungkin akan sedikit lama. Dari pendaftaran tersebut kemudian kita ke kasir melakukan pembayaran, yaitu tertera nominal seperti pajak 5 tahunan. Jadi yang di sini adalah pajak pokok, kemudian sumbangan wajib dana kecelakaan, kemudian STNK baru, dan plat nomor baru. Jadi yang dibayar cukup 4. Untuk kolom BBNKB atau balik nama itu 0 alias gratis karena kita tidak balik nama, cuma ganti data alamat kita. Nah, di situ sudah selesai proses pembayaran, kemudian cetak STNK, dan kita nunggu hasil cetak plat nomor. Nah, untuk proses ini selesai, tinggal kita minggu depan balik lagi ke loket BPKB untuk mengambil BPKB kita yang telah diperbarui. Nah, untuk biaya, kemudian persyaratan dan proses mungkin teman-teman bisa memahami. Dan untuk waktunya, dari kemarin saya berangkat jam 7 itu mulai masuk, mulai fotokopi, mulai menata. Kemudian saya dapat ke cek fisik itu nomor antrian 26. Jadi pas buka saya masuk. Jadi
setengah 8 lah, setengah 8 itu selesai saya jam 2. Nah, untuk teman-teman yang mau mengurus sendiri, untuk perkiraan waktunya itu jam 8 dari awal buka samsat sampai jam 2. Jadi itu hampir setengah hari lebih itu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kerja jam kantor itu untuk setengah hari itu mungkin tidak bisa ya, jadi harus diwakilkan, jadi harus ada surat kuasa. Nah, apabila teman-teman mungkin pas hari libur, nah itu mungkin bisa, ataupun mungkin kerja shift malam, nah itu sangat bisa, karena untuk perkiraan waktu tadi adalah sekitar 6 jam dari jam 8 sampai jam 2. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan proses pembaruan data sesuai di KTP kita, semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.